Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan konfigurasi jaringan internet dengan mode statis, di mana dari topologi yang sudah saya buat, kita memiliki ISP dengan IP 192.168.2.1. ISP akan dihubungkan ke Ether 1 pada router dengan IP 192.168.2.100/24. Kita gunakan Ether 2 untuk LAN, di mana memiliki IP 192.168.10.1/24. Nanti untuk LAN ETH2 kita hubungkan ke PC workshop A dengan konfigurasi statis dengan IP 10.2 ya. Untuk subnet masknya 255.255.0. Nah, untuk default gateway pakai 10.1, di mana untuk DNS 1 kita gunakan IP ISP yaitu 2.1, dan DNS 2 kita gunakan IP 888. Baik, langsung saja selanjutnya kita akan konfigurasi router Mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Yang pertama kita buka aplikasi Winbox. Nah, di sini kita masuk aplikasi Winbox dengan menggunakan MAC address. Jadi klik MAC address. Loginnya kita menggunakan admin. Untuk password itu kita kosongkan karena masih default. Selanjutnya kita bisa klik connect untuk masuk ke aplikasi Winbox. Nah, ketika sudah masuk ke aplikasi Winbox, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mereset aplikasi Winbox dengan cara pilih sistem, terus reset configuration, checklist no default configuration, lalu reset configuration. Nah, di sini kita pilih yes untuk reset atau reboot. Nah, pada saat reset kita hanya perlu menunggu aplikasi sampai keluar dan masuk aplikasi Winbox kembali. Oke, baik, kita tunggu proses reset selesai untuk aplikasi Winbox-nya. Baik, ketika sudah reset, kita hanya perlu menunggu atau bisa kita lakukan reconnect pada aplikasi Winbox. Oke, ketika reconnect gagal, kita tunggu dengan menekan tombol refresh sampai MAC address muncul kembali. Ya, ketika MAC address sudah muncul, kita pilih MAC address, lalu kita connect kembali untuk masuk ke aplikasi Winbox. Jadi langkah pertama pada saat konfigurasi aplikasi Winbox yaitu kita memberikan label pada interface. Jadi pilih interface. Di sini ada Ether 1 yang sudah terhubung dengan tanda R yaitu running, dan Ether 2 yang sudah terhubung. Di mana untuk Ether 1 ini merupakan ISP dan Ether 2 ini merupakan LAN. Jadi kita beri label untuk Ether 1 itu sebagai ISP. Pilih API, oke. Selanjutnya kita double klik pada ETH2. Kita ubah menjadi LAN karena akan terhubung ke jaringan lokal API. Oke. Selanjutnya setelah kita memberikan keterangan pada interface, lanjut kita berikan IP yang sudah kita buat pada topologi. Di IP address, di sini bisa kita lihat untuk IP ETH1 yaitu 2.100. Ya, untuk IP ETH2 yaitu 10.1, di mana untuk ETH1 ini nanti tidak boleh ada yang sama. Jadi bila mana ada yang praktek, jadi 2.100 nanti ditambah absen masing-masing ya, dari absen 1 sampai 36. Jadi bila mana absennya 1 berarti 2.101, 2.102 dan seterusnya sampai 2.136. Nah, sedangkan untuk ETH2 itu bisa disamakan. Baik, langsung kita kembali ke aplikasi Winbox-nya. Yang pertama kita tambahkan IP-nya, kita tulis IP 192.168.2.100/24. Jangan lupa kita rubah untuk ISP, kita apply. Oke, baik, kita tambahkan lagi IP-nya untuk yang kedua yaitu 192.168.2.100.
10.1/24, dimana ini untuk ether 2 LAN. Oke, kita apply. Oke, setelah kita memberikan IP address, lalu selanjutnya kita setting DNS, dimana DNS ini kita gunakan IP ISP. Itu IP ISP yang kita miliki adalah 2.1. Jadi di server kita kasih 168.2.1. Nah, jangan lupa checklist allow remote request. Selanjutnya pilih apply. Oke, langkah selanjutnya kita setting root di IP. Di sini kita pilih routers, nanti di sini kita tambahkan routing atau pilih plus, kita masukkan gateway dengan IP ISP 192.168.2.1. Nah, selanjutnya kita apply. Pastikan setelah kita apply ini ada keterangan array kabel ether 1 yang mengarah kepada ISP. Pilih OK. Kita close. Setelah kita setting interface, kita rubah ETH1 ISP, ETH2 LAN. Selanjutnya kita setting IP address, kita berikan IP untuk ISP dan untuk LAN. Yang ketiga kita setting DNS untuk servernya 2.1 dan allow-nya kita checklist. Selanjutnya kita setting routing, routes, kita tambahkan gateway-nya 2.1 dan ada keterangan array kabel. Kita cek semua IP yang terhubung melalui new terminal. Jadi kita ping dari mulai 192.168.2.100 ya, 2.100 terhubung. Kita berhenti dengan Ctrl C, kita menggunakan arah atas, kita cek langsung untuk mengarah ISP 2.1 terhubung. Selanjutnya kita cek IP LAN, yaitu menggunakan arah atas, IP-nya 10.1. Oke, ketika semua IP yang sudah kita konfigurasi sudah terhubung, pastikan kita cek ke IP yang terhubung ke internet. Di sini saya menggunakan metaberbagi.com. Ya, jadi ketika sudah terhubung ke internet, ini baru routernya saja yang terhubung untuk bisa terhubung ke PC. Jadi kita perlu setting firewall. Jadi kita pilih IP, terus firewall. Di sini pastikan berada di tab NAT ya. Nah, tab NAT kita add atau tambahkan, pindah ke tab general, lalu pilih out interface, kita rubah ke ISP. Selanjutnya ke action, kita rubah ke masquerade. Nah, apply. Oke, baik, sampai sini konfigurasi router sudah selesai untuk mode statis. Selanjutnya tinggal kita konfigurasi IP secara statis apa yang ada di PC workshop A atau apa yang kita gunakan untuk konfigurasi mikrotik. Jadi melalui Open Network and Internet. Di sini pilih change adapter option. Oke, kita double klik untuk Ethernet, pilih properties. Oke, kita setting TCP/IP versi 4. Di sini kita berikan IP secara statis atau secara manual mengikuti IP yang ada di topologi, yaitu mengikuti IP dari ETH2 10.1. Nah, dimana untuk IP PC-nya nanti adalah 10.2, untuk gateway-nya 255.255.0, default gateway 10.1, DNS 1-nya pakai ISP 2.1, DNS 2-nya pakai IP 888. Baik, kita langsung saja untuk konfigurasi IP-nya secara manual. Baik, di sini kita akan berikan IP secara statis ya. Jadi IP secara manual, di mana IP address mengikuti dari IP ETH2 192.168 yaitu 10.2.
Untuk subnet mask akan terisi secara otomatis. Untuk default gateway kita mengikuti IP dari ETH2 yaitu 10.1, dimana untuk DNS1 kita gunakan IP ISP yaitu dengan 192.168.2.1, dan DNS2 kita gunakan IP Google atau IP 88. Oke, baik, kita kita lihat detail apakah IP sudah sesuai dengan yang kita konfigurasi atau belum. Kalau sudah sesuai, langkah selanjutnya kita akan cek melalui CMD ya, dengan cara Windows R, ketik CMD lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan IP address dengan perintah IP config. Ya, jadi di sini kita lihat IP address-nya sesuai dengan yang kita setting tadi atau kita konfigurasi tadi, di mana untuk IP address-nya adalah 10.2, sedangkan untuk subnet mask 255.255.255.0. Untuk gateway-nya adalah 10.1. Langkah selanjutnya kita bisa langsung cek IP ke 162.168 ke 10.1 terlebih dahulu. Kalau 10.1 sudah connect, kita cek IPSP yaitu 2.1. Ketika 2.1 udah connect, selanjutnya kita cek ke internet dengan ping meta berbagi.com. Oke, kalau ping ke web yang terhubung ke internet sudah connect, berarti kita sudah bisa kita gunakan untuk browsing. Misalkan di sini kita ketikkan YouTube, ya sudah muncul, atau juga bisa kita ketikkan metaberbagi.com. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk berselancar, untuk browsing-browsing. Baik, demikian topologi yang sudah kita praktekkan untuk topologi jaringan internet dengan konfigurasi statis. Silakan dipraktekkan dengan seksama dan semoga berhasil. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.